Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh sukacita kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa karena atas segala kasih dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diperkenankan untuk datang beribadah kepadanya Minggu 7 Juni 2020, meskipun masih tetap beribadah di rumah. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk beribadah kepadanya. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kebudayaan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Sri Arwan Saratu STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 11 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi nas pembimbing bagi kita saat ini, Kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan sebagai berikut. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Kita merespon nas pembimbing, melakukan nyanyian rohani nomor 3, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang kedua.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam maktab pelayanan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat ini, untuk boleh kembali beribadah hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami, sekalipun masih di rumah masing-masing. Namun kami percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan di rumah masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami diberikan hikmat untuk boleh mendengar dan mewujudkan firman Tuhan di tengah-tengah hidup beriman kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan bagian perikop pembacaan firman Tuhan berdasarkan bacaan seragam gereja Toraja Mamasa untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2020. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4 bagian A. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Firman Tuhan sebagai berikut. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi,
itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah perikop pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah penciptaan sering kita dengar, bahkan sering kita baca. Bahkan dulu saat sekolah minggu atau bahkan pelajaran agama di sekolah dasar, kita diberi tugas untuk menghafal urutan penciptaan dari hari pertama sampai hari yang keenam. Allah mencipta, mengisi dan mengatur semesta ini. Dan Allah selalu memandang karya-karyanya itu dengan perasaan puas, sangat baik. Allah mengadakan sesuatu yang sama sekali baru dengan cara yang mengagumkan, yaitu dengan firman-Nya. Jadi alam semesta tidak terjadi begitu saja
Allah mencipta dari hari pertama sampai hari ke-6. Allah mengatur semuanya tertata dengan rapi. Bahkan kalau kita perhatikan bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat yang ke-14 dan seterusnya, Allah sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik, teratur, terstruktur, dan serasi dalam sebuah tatanan menurut fungsinya masing-masing. Allah sudah mengatur posisi matahari supaya ada dalam posisi di mana panas sinarnya tidak sampai membakar bumi dan isinya. Semuanya sudah diatur oleh Allah dengan sangat baik. Jadi keberadaan Allah dalam alam yang tercipta secara harmoni sungguh tidak terelakkan lagi. Nah, jika diperhatikan kisah penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a, dengan bacaan selanjutnya Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai ayat 25, memberi kesan bahwa kisah penciptaan tersebut ada dua dan memiliki perbedaan. Tentu kisah penciptaan ini banyak yang memberi penafsiran. Tetapi ada seorang penulis yang terkenal yang memberikan sebuah penafsiran yang menarik, yakni Karen Armstrong, memberikan penafsiran yang menarik tentang hal ini. Bahwa kisah penciptaan pertama ingin menunjukkan kepada kita bagaimana melihat alam semesta dalam relasinya dengan Sang Pencipta. Sedangkan kisah yang kedua ingin menunjukkan gambaran penciptaan yang lebih manusiawi dengan fokus kepada Adam di Taman Eden. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada kesan bahwa kisah ini berbeda, keduanya tetap memberi pesan bahwa ada Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam kerangka membentuk, mengatur keadaan semesta yang kacau balau, kosong, belum berbentuk dan gelap gulita. Bahwa Allah menciptakan sekaligus menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Di dalam perikop pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, beberapa kali terdapat ungkapan berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan lain seterusnya. Allah menciptakan apa saja yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menciptakan sekaligus menyediakan segala yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Manusia ini istimewa diciptakan oleh Allah. Sebagaimana diungkapkan tadi di ayatnya yang ke-26. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gambar dan rupa adalah dua kata yang sinonim. Gambar adalah citra dari tokoh tertentu yang mewakili dia di suatu tempat, sedangkan rupa lebih bersifat umum. Diciptakan segambar dan serupa. Artinya menunjukkan keserupaan atau kesamaan. Lalu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa arti diciptakan segambar dan serupa dengan Allah?
atau istilah teologinya imago Dei. Ada beberapa interpretasi bahwa karena manusia berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, binatang, manusia punya pemikiran atau akal, spiritualitas, diberi kuasa atas alam semesta, diberi kuasa tetapi bukan untuk menjadi penguasa, diberi kuasa tetapi bukan berarti menjadi pemilik ciptaan, melainkan diberi tanggung jawab untuk menata dan mengelola seluruh alam ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak awal Allah menegaskan bahwa semua yang diciptakannya selama 6 hari itu tidak ada yang jahat. Sebaliknya semua yang diciptakan itu dilihat dan disapa baik oleh Allah. Seluruh ciptaan sebagai satu kesatuan dipandang sungguh amat baik. Yang kacau diubah menjadi sesuatu yang teratur, yang kosong diisi sehingga menjadi sebuah tatanan hidup yang penuh makna. Manusia memang diberi kuasa atas ciptaannya, tetapi sekali lagi bukan berarti manusia menjadikan dirinya menjadi pemilik bumi dan isinya, lalu sewenang-wenang terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Perintah Allah untuk berkuasa dan menaklukkan bumi dan isinya bukan berarti bahwa bebas mengeksploitasi tanpa peduli terhadap makhluk yang lainnya, tanpa peduli terhadap kerusakan bumi. Perintah berkuasa dan taklukkanlah harus dipahami dalam konteks tata cipta, di mana manusia harusnya menjadi mitra Allah, melanjutkan atau menegakkan keteraturan, mengelola dengan baik. Sebab hanya dengan mengelola dan bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Tuhan berarti kita menghidupi bagian firman Tuhan. Kita mengelola bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Tuhan berarti kita benar-benar mewujudkan diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Mitra Allah dalam mengatur, mengubah kekacauan menjadi harmoni, kekosongan diisi menjadi hidup yang penuh dengan arti. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah harusnya tetap mempertahankan apa yang sudah dimulai Allah dengan sangat baik, bukan justru merusaknya. Sekalipun memang penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum memang bisa dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu akibat peristiwa atau bencana alam dan akibat ulah manusia. Apa saja yang masuk dalam kategori peristiwa atau bencana alam? Letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika diperhatikan lebih jauh, bencana seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena juga adanya ulah manusia di sana. Lalu penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan, alih fungsi hutan, pencemaran udara, pertambangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dan lain sebagainya.
Lalu bagaimana dengan bencana non-alam, virus corona? Ada sebuah video yang sempat beredar di WhatsApp. Di video itu mengatakan bahwa corona ini merupakan mekanisme alam untuk membuat keseimbangan baru di alam semesta ini. Jadi dalam sejarah alam semesta, menurut ilmu pengetahuan, ada dua spesies predator atau pemangsa yang tidak memperhatikan keseimbangan alam semesta yang akhirnya punah lewat mekanisme alam yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Yang pertama, kepunahan spesies Homo neanderthal yang hidup ratusan juta tahun yang lalu dan punah sekitar 30.000 tahun yang lalu. Homo neanderthal digambarkan sebagai makhluk predator tertinggi dalam rantai makanan. Dia hidup berburu dan memangsa semua makhluk hidup lainnya tanpa mempertimbangkan kehidupan yang lain. Tetapi pada akhirnya Homo neanderthal ini punah. Banyak teori kepunahannya, tetapi intinya makhluk itu saat ini tinggal fosil-fosilnya, tinggal tengkorak-tengkoraknya yang bisa diteliti. Lalu yang kedua, kepunahan hewan dinosaurus. Hewan besar dan juga memangsa segala makhluk lainnya tanpa memperhatikan keberlangsungan hidup makhluk lain. Tidak ada yang lebih kuat dari dinosaurus pada waktu itu. Akibatnya punah, akhirnya punah, dan sekarang juga tinggal fosil-fosilnya yang bisa ditemukan dan diteliti. Pendapat di video itu mengatakan, jangan sampai, ini bukan sesuatu yang pasti Bapak Ibu, di situ dikatakan jangan sampai corona ini merupakan mekanisme alam yang baru untuk memusnahkan makhluk hidup yang sudah secara rakus mengeksploitasi segala sesuatu tanpa mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan makhluk lainnya. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun atau bagaimanapun itu, Allah punya otoritas untuk mengatur, menata alam semesta, mengembalikan keharmonisan alam semesta kembali ke tatanan yang seharusnya. Allah punya otoritas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kisah penciptaan, di mana Tuhan menciptakan segala sesuatunya, mengubah kekacauan menjadi keteraturan, menjadi sebuah keharmonisan, mengubah kekosongan menjadi hidup yang penuh makna, diisi dengan hal-hal yang penuh makna. Jika harmoni alam ciptaan merupakan hasil karya Allah, adakah kita juga ikut ambil bagian di dalam pemeliharaannya sekarang ini? Bukan, justru sebaliknya. Karena keserakahan manusia mengeksploitasi, merusak dan mengkacau balaukan. Bukankah Allah sudah menyediakan apa yang memang menjadi kebutuhan manusia? Mari kita belajar untuk berkata cukup, sebagaimana di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita belajar berkata cukup. Juga di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mari tetap menjadi mitra Allah, menjaga tatanan hidup, keteraturan hidup, bahkan tetap menjaga kelestarian alam lingkungan di mana kita ada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan melakukan nyanyian rohani nomor 14, bait lagu yang keempat. Buka hati, buka mata bagi kesucian.
yang sama dikasihi Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Saya ajak kita untuk bersama-sama berdiri. Mari dengan hati dan mulut kita bersama-sama mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan syukur, diiringi nyanyian rohani 133, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang kedua. Jiwa puji Raja surga, bawa persembahanmu. Engkau ditebusnya juga, sampai hidupmu sempurna. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatku. Dia yang mendengar doa dari dalam tindihan, di kesukaran sebuah diberinya sokongan. Puji Raja yang memberi pertolongan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa setiap pengharapan iman kita, syukur kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan yang boleh kami nikmati. Sekalipun masih di rumah masing-masing, namun kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai bahkan memberkati di tengah-tengah keberadaan hidup, pun juga di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Melalui ibadah hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami saat ini, kami sudah membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kembali hadir mengajak ataupun mengingatkan kami untuk juga tetap menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan. Mengambil bagian bertanggung jawab untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Sehingga kami sebagai makhluk ciptaan Tuhan senantiasa boleh hidup berdampingan, hidup berdamai satu dengan yang lain terhadap seluruh ciptaan Tuhan yang lainnya. Berikan kami hikmat-Mu Bapa, sehingga kami terus melakukan apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi tanggung jawab kami, untuk tidak merusak alam ciptaan Tuhan, tetapi memeliharanya demi keberlangsungan seluruh makhluk ciptaan Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Saatnya kami berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu. Kami percaya Allah terus berkenan memberkati di dalam terus-menerus mengupayakan menata pelayanan yang terbaik di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap hamba-hamba-Mu, bagi setiap jemaat-Mu, untuk terus bekerja sama dalam menata, mengemban berbagai tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah situasi yang kami hadapi. Kami tahu, kami percaya Allah terus memberikan kami kekuatan dan semangat untuk menata, untuk menapaki setiap hari, setiap aktivitas, bahkan pelayanan kami dengan penuh tanggung jawab. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kehidupan keluarga jemaat-Mu. Tuhan berkenan memberkati, memperlengkapi dengan segala yang baik, memperlengkapi apa yang menjadi kerinduan harapan mereka, bahkan segala kebutuhan hidup di tengah-tengah situasi sulit oleh karena pandemi wabah virus corona. Tuhan senantiasa menyediakan segala yang terbaik sesuai dengan kebutuhan setiap umat-Mu. Sebab ada begitu banyak umat-Mu yang bergumul oleh karena situasi sulit ini. Ada yang bergumul masalah pekerjaan. Kiranya Tuhan terus memberkati. Kiranya Tuhan terus menyatakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani untuk tidak berputus asa, melainkan terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Hamba-Mu Bapak Dr. Andus Soleman, Bapak Robert Cirenden, Bapak J. De Parua, Nyonya Elsie De Parua, Bapak Yohanes Honda, Nyonya Yohana Sinde Tombi, Nyonya Yohanis Sakawael, Bapak Cornelius Kadang, Bapak Yunus Pangala, Ibu Carolina Maliwang. Masing-masing dalam perjuangan pemulihan di rumah masing-masing. Kepadamu Bapa, kami tetap menaruh pengharapan kami, iman kami, bahwa setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, terus dituntun oleh Tuhan, diberikan kekuatan, semangat, terlebih juga lewat orang-orang di sekitar mereka, keluarga kekasih yang dengan penuh kesetiaan dan kasih sayang terus memberikan perhatian. Biarlah Bapa, Engkau terus bekerja berkarya di tengah-tengah upaya usaha keluarga bagi setiap orang-orang yang mereka kasihi untuk boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia. Tuhan senantiasa memberikan apa yang terbaik di tahun-tahun yang baru yang mereka jalani. Tetap mengisi hidup mereka dengan segala yang bermakna untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan yang sudah memelihara kami, Tuhan juga yang akan terus melanjutkan penyertaan-Nya bagi setiap hamba-hamba-Mu yang boleh menikmati pertambahan usia. Bahkan juga kami bersyukur untuk hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa tepat tanggal 7 Juni 2020, ulang tahun yang ke-73 tahun. Dalam kurun waktu 73 tahun, Tuhan terus memelihara untuk terus dibentuk seperti bejana, terus menapaki tahun demi tahun dalam melaksanakan panggilan gereja untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, melalui ibadah ini sudah memberikan ungkapan syukur mereka, persembahan syukur mereka. Tuhan berkenan memberkati, sehingga menjadi alat di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bahkan kami terus diberi hikmat untuk mempergunakan berkat-berkat Tuhan
dengan sebaik-baiknya. Berkati pergumulan bangsa dan negara kami, bahkan seluruh umat manusia dimanapun mereka berada, yang terus berjuang bahkan bergumul menghadapi pandemi wabah virus corona. Biarlah Tuhan terus memberkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, diberi hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk boleh menata mengarahkan yang terbaik untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Juga bagi kami sekalian, tetap diberikan hikmat untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga kami dapat mengambil bagian dalam pemutusan penyebaran rantai virus corona. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian lewat ibadah hari Minggu saat ini. Majelis jemaat, hambamu, Penatua Ibu Barsalina, Kantoria, Organis, Tim Multimedia, Koster Tata Usaha, Majelis Jemaat, Koordinator daerah-daerah pelayanan, Tuhan senantiasa memberkati segala bentuk aktivitas pelayanan, bahkan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini pengharapan dan syukur kami kepadamu. Tuhan menyempurnakan seruan kami. Kami berdoa, memohon bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang sama dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk kembali bersama berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian rohani nomor 86, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan iman, jalani dan hadapilah hidupmu dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan sebagai jaminanmu, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam pimpinan penyertaan Roh Allah yang kudus memberkati, melindungi, memelihara kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian, supaya tetap berlimpah-limpah dalam iman dan pengharapan kepada Kristus, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, demikian ibadah Minggu 7 Juni 2020. Atas nama Badan Pekerja Majelis dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Ibu Pendeta Sri Arwan Saratu STH yang sudah memimpin ibadah saat ini. Tuhan akan tetap menyertai memberkati dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan bersama dengan keluarga. Dan juga diucapkan terima kasih kepada kantor organis, tim multimedia, dan jemaat Tuhan yang sudah beribadah. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.